Jamsostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jamsostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Acara ini didukung oleh Selamat malam bersama Metro TV. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Selama 30 menit ke depan kami akan memberikan berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jamsostek. Episode pada malam hari ini kami akan membahas tentang aliansi strategis perbankan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyimak sebuah tayangan video yang berikut ini. Dan era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekanan. PT Jamsostek akan memfokuskan diri untuk aliansi strategis perbankan, mengadakan kerjasama perbankan dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia. Aliansi strategis perbankan yang dibangun oleh Jamsostek tentulah akan memberikan kemudahan kepada peserta Jamsostek. Strategi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Memasuki era perdagangan yang semakin bebas dan kompetitif, setiap perusahaan harus mempunyai perencanaan strategis dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pencapaian objektif mereka dan juga bisa menempatkan perusahaan pada posisi yang optimal dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Baiklah pemirsa, ikuti perbincangan kami pada malam hari ini, dan langsung saja saya akan mengundang special host kita Bapak Elvin G. Masasya, beserta bintang tamu Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri, dan Bapak Eko B. Suprianto, Director The Finance Research. Mari kita beri sambutan untuk mereka. Selamat malam Pak Elvin, selamat malam Pak Budi dan juga Pak Eko. Selamat datang di Jam Session. Malam hari ini Pak Elvin kita akan berbincang mengenai aliansi strategis perbankan. Mungkin pemirsa sendiri di rumah masih kurang familiar dengan apa yang dimaksud dengan aliansi strategis perbankan. Ya, aliansi itu semacam kerjasama antara satu institusi dengan institusi yang lain yang sifatnya saling menguntungkan. Dan oleh karena itu, dalam kaitan aliansi ini, kita akan diskusikan hal itu dengan Direktur Utama Bank Mandiri. Terima kasih Pak Budi Sadikin sudah hadir. Sama-sama Pak. Selamat malam. Selamat malam. Dan bersama Director The Finance Research, Pak Eko B. Suprianto. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir di Jam Session. Saya akan mulai diskusi dengan Pak Eko lebih dahulu. Pak Eko tentu sebagai Director Finance Research mengamati perbankan secara umum. Dan ada aspek aliansi strategis yang dilakukan oleh bank-bank. Bagaimana pandangan umum Pak Eko melihat aliansi strategis sekarang, khususnya misalnya dengan lembaga seperti Jamsostek, apakah memang sebaiknya melakukan aliansi dengan perbankan atau seperti apa? Tentunya perbankan membutuhkan suatu kerjasama, aliansi.
Kalau konsep perbankan masa kini dan masa depan adalah supermarket bank. Jadi bank itu punya asuransi, punya multifinance dan macam-macam. Nah, bagaimana kita sekarang melakukan aliansi? Contohnya dengan Jam Sostek. Kerjasama dengan Jam Sostek ada dua hal kalau menurut pandangan saya, yaitu customer base Jam Sostek itu menurut saya sangat besar dan potensial, dan itu bisa digarap oleh salah satu bank atau dengan beberapa bank. Kemudian kelolaan investasi daripada Jam Sostek itu juga luar biasa, udah kisaran mungkin 170 triliun di dalam kelolaan. Jadi kalau bank masuk di dalam aliansi strategis bisa menggunakan customer base daripada Jam Sostek itu sendiri. Bayarnya perusahaan dengan bank, kemudian anggota atau peserta Jam Sostek bisa dimanfaatkan oleh bank, misalnya kredit tanpa agunan, kredit perumahan, dan juga kartu kredit tabungan dan macam-macam. Jadi kalau kerjasama aliansi itu ya tinggal masukin. Jadi menurut Pak Eko saat ini saat yang tepat bagi perbankan untuk melakukan aliansi strategis dengan berbagai institusi termasuk dengan Jam Sostek. Ya, kami melihat ini adalah salah satu dan waktu yang tepat karena nanti masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana kita bisa bayangkan kalau Jam Sostek kerjasama dengan pihak di luar negeri, sementara kita sendiri tidak memanfaatkan, itu kan sesuatu yang barangkali. Secara umum, apakah perbankan Indonesia sudah siap untuk melakukan aliansi di berbagai bidang dengan lembaga-lembaga yang ada sekarang, termasuk Jam Sostek misalnya? Saya melihat sangat siap, terutama kesamaan teknologi. Kita sudah mulai sudah mulai matching, karena kalau itu teknologi atau perusahaan atau bank yang tidak menggunakan teknologi yang mutakhir, saya yakin dia akan kelewat. Dan sekarang saatnya bisa dimulai. Menarik sekali Pak Eko. Jam Sostek memang berencana dan sudah mulai melakukan aliansi dengan pihak perbankan. Bagaimana pihak perbankan bisa membantu dalam cash management, pihak perbankan membantu dalam collection iuran, bahkan pihak perbankan membantu untuk mengcapture para pekerja untuk menjadi calon peserta Jam Sostek. Dan aliansi seperti apa yang lebih pas dilakukan sekarang dan masa depan, saya akan tanyakan ini pada Pak Budi Sadikin sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, tapi saya kembalikan dulu pada Alin. Baik Pak Elvin, kita tahan dulu perbincangannya sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus Jam Session, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan, Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Kalau punya 1 miliar pengen apa? Aku mau beli gitar listrik, Om. Pulang ada ke Paris. Pengen umroh. Apa teman dekat kantor kali ya? Pengen punya mobil. Itu mah sedekain aja lah, gitu. Muamalat berbagi rezeki. Pilih sendiri hadiahnya sambil berbagi di setiap transaksi. Tingkatkan saldo dan transaksi Anda menangkan grand prize senilai 1 miliar. Muamalat berbagi rezeki dari Bank Muamalat. Semua senang, senang semua. Senang, senang, senang semua. Apapun terjadi, apapun yang terjadi, semua lebih senang di Rejeki BNI Ta Plus 2013. Menangkan hadiah langsung Toyota Avanza emas 24 karat. Dan pilih sendiri rezeki impiannya. Tingkatkan saldo dan transaksi BNI Ta Plus, Gria dan kartu kredit. BNI memberi lebih. With our knowledge, expertise, and network, we at OSK are committed to create the right opportunities and strategies for you and your business to consistently grow
year after year. With the right connections, opportunities are born. Let our expertise work for you. OSK Investment Bank. Masih bersama kami dalam program Jam Session dan topik malam hari ini adalah aliansi strategis perbankan. Kami silakan kembalikan Ya, ke Pak Alin, Elvin. saya ingin langsung dengan Pak Budi. Pak Budi, Jam Sostek itu tentu memiliki kegiatan inti, yaitu bagaimana menjadikan seluruh pekerja sebagai peserta Jam Sostek. Lalu bagaimana kami memberikan pelayanan pada mereka, pembayaran klaim, dan lain sebagainya. Semua aktivitas ini bisa membutuhkan bantuan pihak lain agar lebih mudah. Nah, Pak Budi selaku Dirut Bank Mandiri melihat kira-kira aliansi seperti apa yang relevan untuk dilakukan perbankan, khususnya Bank Mandiri, dengan kami misalnya dengan Jam Sostek. Mungkin saya akan mulai bahwa aliansi antara Bank Mandiri dan Jam Sostek itu ada di segala lini, ada di segala level. Yang pertama adalah Mandiri itu nasabahnya Jam Sostek. Karena kita punya karyawan itu 32.000, alhamdulillah semuanya peserta Jam Sostek. Jadi merasakan jasanya Jam Sostek. Tapi kebalikannya juga, Jam Sostek adalah nasabah besarnya Bank Mandiri. Karena semua investasinya, transaksi Jam Sostek, layanan juga koleksi dari nasabah-nasabah Jam Sostek, kita membantu Jam Sostek. Tapi nggak banyak yang tahu ini yang hubungan yang ketiga. Bahwa Jam Sostek itu juga adalah pemegang saham lokal terbesar Bank Mandiri sesudah pemerintah Indonesia. Jadi Pak Elvin di sini bisa sebagai nasabah saya bisa sebagai nasabah beliau. Dan bisa bos. Cuma Pak Elvin ini di sini bisa bertindak sebagai pemilik saya juga. Saya di sini saya tidak bisa. Luar biasa. Jadi hubungan Jam Sostek dengan Bank Mandiri memang bukan cuma dari sisi aset, tapi juga liabilities dan bahkan sebagai shareholder. Tapi poin yang lain, Pak Budi, kami ini akan menjadi BPJS, sebuah lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia, pekerja formal, pekerja informal, atlet, olahragawan, artis bahkan seperti Alin ini dan lain profesi. Tentu untuk mengcapture mereka dibutuhkan strategi, dibutuhkan teknologi, dibutuhkan cara-cara yang lebih modern sesuai dengan karakter kami ingin menjadi perusahaan yang modern. Pak Budi melihat apa hal-hal yang bisa dialiansikan memberikan manfaat pada kedua belah pihak dan manfaat juga bagi para pekerja yang menjadi peserta. Misalnya saya pernah berpikiran para pekerja informal itu bisa menjadi peserta Jam Sostek dengan mendaftar lewat mobile phone, lewat website. Apakah ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perbankan? Memang kalau kita lihat Jam Sostek nanti akan memegang peranan yang sangat besar. Jadi mungkin dari 240 juta rakyat Indonesia mungkin sekitar 120 juta itu eligible untuk servisnya Jam Sostek. Nah sekarang kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar 11 ya Pak Elvin ya peserta Jam Sostek. 12 juta aktif, lalu 28 juta tidak aktif. Totalnya sekitar 30 juta. 30 juta. Nah kebetulan nasabah perbankan total se-Indonesia itu ada sekitar 60 juta. Jadi nomor satu yang kita bisa lakukan adalah sebelum mencari keluar, mungkin existing nasabah perbankan yang ada, kita pastikan bahwa mereka menjadi peserta Jam Sostek. Itu mungkin akan nambah sekitar 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Tapi yang Pak Elvin bilang juga menarik, karena perbankan juga Pak Elvin itu di Indonesia sudah 350 tahun sejak zaman Belanda. Bapak kan baru, jadi prestasi Bapak bisa dapat 30 juta, 12 juta aktif, itu bagus sekali. Karena perbankan dengan 350 tahun hanya dapat 60 juta. Yang sisanya itu juga bukan nasabah perbankan. Jadi itu kalau dicarinya via perbankan mungkin juga nggak dapat sekarang. Nah, yang saya lihat memang tadi Pak Alvin sudah mention mengenai mobile, karena yang penetrasi paling tinggi sekarang adalah jasa telekomunikasi, Pak. Itu mungkin udah sekitar 200 juta penetrasinya. Dan 250. Kebetulan sekarang perbankan sedang rame-ramenya Pak bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi, memiliki inisiatif financial inclusion dengan teknologi branchless banking, di mana
orang bisa menjadi nasabah bank hanya dengan memiliki telepon. Nah itu mungkin bisa diteruskan sedikit jadi juga langsung nasabah Jam Sostek gitu. Menarik ini. Jam Sostek berencana di tahun depan akan mengkonversi kartu Jam Sostek itu menjadi smart card. Smart card artinya di dalamnya ada kartu kredit, di dalamnya ada kartu debit, dia bisa sebagai diskon card, dia sebagai bisa kartu identitas dan lain sebagainya. Pak Budi sebagai praktisi di perbankan tentu melihat smart card ini mungkin ada hubungannya dengan perbankan. Bagaimana kira-kira aliansi strategis Jam Sostek dengan pihak perbankan untuk melahirkan smart card itu? Memang yang menarik Pak Elvin, itu smart card itu kartu itu kan isinya di dalamnya ada chip ya. Itu bisa diisi aplikasi Bapak, bisa diisi aplikasi perbankan, bisa diisi aplikasi telekomunikasi, segala macam bisa dimasukkan ke sana. Jadi saya melihat sinerginya, misalnya Bapak bisa bekerja dengan beberapa bank untuk meng-issue kartu itu bersama-sama. Jadi otomatis nasabah kami juga jadi nasabah Bapak. Fasilitas yang saya bisa berikan ke nasabah kami, transfer, belanja, beli, bayar segala macam bisa juga otomatis menjadi fasilitas nasabah Bapak. Jadi nasabahnya jadi nasabah berdua lah, itu istilahnya. Bersama ya. Nasabah bersama. Jadi ko nasabah gitu. Ko nasabah. Baik Pak Budi, saya ingin kembali ke Pak Eko. Dari perbincangan saya dengan Pak Budi Sadikin, tentu Pak Eko sebagai orang riset, sebagai pengamat melihat apakah memang ini hal yang baik atau punya pandangan khusus kemungkinan aliansi dalam bentuk pengelolaan kartu tadi? Dan ini barangkali sebenarnya harus ya, karena Jam Sostek sudah punya database dan Bank Mandiri juga sudah punya database bahwa nasabah Jam Sostek itu adalah nasabah daripada Bank Mandiri, kan tinggal tuker-tukeran. Bayarnya pun kita tidur juga bisa debit sendiri kan gitu kan. Ini sesuatu yang serayanya tidak hanya dengan Mandiri tapi gerakan nasional perbankan mensupport program Jam Sostek untuk memberikan kemudahan nasabah-nasabah dari Jam Sostek. Dan ini secara tidak langsung sebenarnya akan membuat para pekerja itu lebih bank minded, lebih masuk dalam istilah financial inclusion tadi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, Pak Budi, apakah ada program yang kira-kira relevan untuk diimplementasikan dengan Jam Sostek di luar hal-hal yang diutarakan tadi? Saya melihatnya yang menarik adalah Pak Elvin, bagaimana kita bisa melayani Jam Sostek, mengumpulkan uang dari puluhan juta bahkan nanti ratusan juta rakyat Indonesia. Karena itu yang merupakan challenge-nya Bapak kan, dan memang tugas Bapak mencakup ke sana. Kita merasa bahwa kalian bank di sana Pak. Jadi kita bisa layanan untuk mengkoleksi, menerima pembayaran itu kita bisa lakukan di seluruh cabang kita, di seluruh ATM kita, di seluruh aplikasi internet banking kita, dan di seluruh aplikasi mobile banking kita. Menarik. Jam Sostek memang memiliki program untuk nanti kepada para pekerja bisa memberikan elektronik registrasi, elektronik payment, elektronik claim. Dan ini tentu memudahkan mereka untuk bisa berinteraksi dengan Jam Sostek. Salah satu cara memudahkan ini memang aliansi dengan perbankan. Ini akan kita elaborasi nanti, tapi saya kembalikan dulu pada Alin. Baik, Pak Elvin, kita tahan dulu perbincangannya sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus Jam Session. Kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Melalui Jam Sostek, tenaga kerja mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Guna memperluas perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, maka pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jam Sostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
Dalam mempersiapkan diri untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, maka sejak tahun 2012, PT Jam Sostek telah melakukan langkah rekonsolidasi internal dan eksternal guna membangun kepercayaan dari seluruh stakeholder. Rekonsolidasi dimulai dari mengawal regulasi, review teknis operasional, dan sosialisasi masif. Tahun 2013 merupakan era fit in infrastructure yang memperkuat aspek kepesertaan, pelayanan, penguatan database dan teknologi informatika, investasi, keuangan, sumber daya manusia, dan good corporate governance. Tahun 2014 merupakan tahapan Sustainability Benefit and Services. BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada pertumbuhan agresif, harmonisasi manfaat, dan pelayanan prima. BPJS Ketenagakerjaan merupakan era baru jaminan sosial di Indonesia dengan pelayanan e-registration, e-payment, dan e-claim dengan standar pelayanan yang bersahabat, modern, dan terpercaya. Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Ya, sekarang ini bukan cuma peserta, Alin, tapi juga pekerja yang ingin jadi peserta itu bisa mendaftar menjadi peserta Jam Sostek lewat bank, registrasi. Lalu kemudian kalau ingin klaim nanti bisa lewat bank. Ingin mendapatkan informasi bisa lewat bank. Itu makna aliansi strategis yang dilakukan oleh Jam Sostek dengan perbankan. Dan ini akan ditambah terus dengan aliansi-aliansi yang lain. Nah, karena itu saya ingin lanjutkan dulu diskusinya dengan Pak Budi dan Pak Eko. Pak Budi dari Bank Mandiri, kira-kira ada hal-hal yang ingin segera dialiansikan lagi dengan Jam Sostek? Saya rasa kalau melihat kita sama-sama milik negara gitu. Jadi saya ngerasa misi kita sama, Pak. Jadi saya sih merasa Jam Sostek ingin memiliki akses ke 100 juta lebih. Kita juga ingin kalau bisa secepat mungkin lah nasabah yang bisa akses ke perbankan itu di atas 100 juta. Itu kita bisa lakukan bersama-sama, Pak, karena bisa jadi lebih mudah mengakses orang-orang ini, toh mereka juga membutuhkan produk kita berdua. Ya. Jadi selain menjadi peserta Jam Sostek, mereka pun akan lebih bank minded. Betul. Demikian kira-kira ya. Pak Eko, ada yang ingin dikonfirmasikan? Ya, sekarang kan posisinya nasabah Jam Sostek belum tentu menjadi nasabah bank. Nasabah bank belum tentu menjadi anggota Jam Sostek. Itu bisa dilakukan, tapi saya punya agak lebih berbeda. Bagaimana kita bisa mengaliansikan antara perusahaan telco, banking, dan Jam Sostek. Jadi ide Pak Elvin tadi dengan SMS itu sudah bisa menjadi anggota dan juga bisa mengiur. Cuma problemnya di Indonesia, benar Pak Budi tadi bahwa orang yang menjadi nasabah bank cuma 60, yang punya nomor rekening, nomor handphone 250 juta sekarang. Cuma nomornya beda-beda, setiap orang ganti-ganti. Ya, itu yang jadi problem. Saya keinginan nomor rekening bank adalah nomor handphone kita dan sekaligus menjadi nomor Jam Sostek. Itu pasti akan lebih. Ya, ini luar biasa. Kami sebenarnya sekarang sedang menggagas nomor identitas tunggal. Ya. Jadi nanti hanya ada satu kartu di dalam saku para pekerja yang kita sebut dengan kartu jaminan sosial Republik Indonesia dengan nomor kartu yang sama dengan misalnya dengan KTP, sama dengan nomor rekening bank, sama dengan identity yang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan nanti kita tentu akan elaborasi lebih jauh lagi. Pak Budi ada? Ya, yang menarik adalah Bapak udah maju sama seperti KTP.
sebenarnya di dunia maju nomor handphone itu miliknya nasabah, Pak. Jadi nggak usah kalau kita ganti provider atau kita mau ganti handphone, ganti nomor ya. Itu yang belum ada di Indonesia. Kalau itu udah ada, nanti itu akan mempermudah sebenarnya. Karena kita bisa pakai nomor itu untuk transfer. Baik, menarik sekali. Saya kira makna dari diskusi ini, Alin, bahwa aliansi strategis antara perbankan dengan institusi-institusi seperti Jam Sostek itu pasti akan memberikan nilai tambah. Bukan cuma pada kedua lembaga, tapi juga pada masyarakat, pada pekerja, para nasabah, para peserta Jam Sostek. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi aliansi lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan lebih maju lagi, Pak Budi. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Eko, dengan the finance risetnya. Mudah-mudahan ini bisa di-riset ke depan jadi lebih baik hasilnya. Silakan Alin, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Elvin. Sebelum kami tutup perjumpaan malam hari ini, saya ingin memberikan kuis untuk pemirsa di rumah. Caranya mudah saja dengan menjawab pertanyaan saya yang berikut ini. Apa saja yang bisa dilakukan peserta Jam Sostek melalui bank? Segera kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session, dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai totalnya Rp2 juta. Sekali lagi terima kasih Pak Elvin untuk waktunya. Terima kasih Pak Budi untuk kehadirannya dan juga Pak Eko. Sukses selalu. Dan sebelum kami mengakhiri, sebuah persembahan istimewa untuk Anda. Uci Nurul dengan lagunya Penat. Salam Jam. Selagi penat hatiku terkenang pada dirimu, ada kau rasa, semua ku rasa, gejolak rindu di dada. Mungkin kau tiada peduli semua rasa rinduku, tapi cobalah sekejap saja rasa cinta padaku. Memang tak mudah membina kasih bila tiada kesungguhan. Aku yang salah, seekor kubu yang penat rindu rembulan setiap malam. Memang tak mudah membina kasih bila tiada kesungguhan. Aku yang salah, seekor pungguk yang penat rindu rembulan. Namun perasaan hati tiada mungkin berdusta. Haruskah selalu menahan rindu, tiada tawar darimu. Acara ini didukung oleh Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan. Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan. Memberi kesejahteraan.
Memiliki integritas. Berkelanjutan. Modern, berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014.